pengajian yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Taslim Masturi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada jamaah sekalian, bapak, juga adik semua yang hadir pada malam hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan mau punah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul berwajah dalam rangka rutinitas kita pengajian 2 minggu sekali, 2 pekan sekali. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan insyaallah kepada kita yang hadir pada malam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pengajian kita mulai, terlebih dahulu saya akan menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Man istakhaffa khamsatan khasira khamsatan. Sopo wonge sopo wonge meremehkan 5 perkara atau 5 orang, maka berarti dia itu merusak 5 orang tersebut. Siapa saja yang merusak, siapa saja yang meremehkan, yang menganggap enteng, tidak memuliakan, tidak hormat kepada 5 orang tersebut, berarti mereka itu merusak 5 orang tersebut. Siapa 5 orang tersebut? Yang pertama adalah ulama, bukan ulama, bukan ya, ulama, bukan itu, bukan maksudnya ulama, kue itu ulama, tapi ini ulama. Kata Nabi, man istakhaffal ulama khasiruddin. Siapa saja yang meremehkan ulama berarti merusak agama. Mas, kenapa? Rasulullah SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku aku sholat, melihat aku ketika aku sholat. Nah, pertanyaannya, kapan kita melihat Nabi sholat? Kapan kita melihat Nabi sholat? Tahu juga enggak? Tapi ternyata di lingkungan kita sholat subuh 2 rakaat, benar kan? Sholat isya 4 rakaat. Itu diambil dari mana? Di Quran juga tidak ada. Ada nggak di Quran yang menerapkan sholat zuhur 4 rakaat? Enggak ada. Subuh 2 rakaat waktunya kapan, itu tidak ada. Berarti dari
ulama. Makanya jangan diremehkan. Ilmu itu diibaratkan air. Allah adalah sumbernya, Nabi ini adalah mesinnya, mesin pompa yang menggerakkan air tersebut untuk sampai kepada masyarakat melalui apa? Melalui paralon. Ada paralonnya enggak? Ada kan? Paralon itulah namanya ulama. Untuk sampai ke dalam ke masyarakat, ke rumah masing-masing, perlu yang namanya paralon. Maka kita harus bersyukur dengan paralon. Ustaz ini paralon ini. Paralon, separalon. Paralon. Harus bersyukur ada paralon. Nggak nyampe air kalau nggak ada paralon. Kita bisa ngaji di sini itu gara-gara paralon. Bisa sholat gara-gara paralon. Bisa Paralon. Ustaz Paralon. Bisa ngaji ya gara-gara paralon. Semua itu luar biasa paralon. Makanya terus kita dukung, baik secara finansial atau yang lainnya. Jangan sampai ustadz atau ulama setempat itu hanya dinasihati doang. Ustadz yang sabar ya, tapi nggak diapa-apain. Sampai ustadznya kurus ya, nggak dari anak-anak, nggak dikasih apa-apa. Itu artinya tidak mendukung. Bapak ya, siap nggak Pak? Kalau ustadznya didukung, yakin di sini akan hidup agama di sini. Anak-anaknya juga akan baik-baik semua, karena ada para paralon. Kebahagiaan semua. Jadi ngaji paralon aja dah. Makanya harus kita dukung. Ulama luar biasa. Saya bisa baca kitab itu gara-gara ulama. Bisa sholat 4 rakaat, bisa sholatnya caranya begini, wudhu caranya begini, itu gara-gara ulama, paralon yang menyampaikan. Ya. Kalau tidak ada mereka, tak mungkin saya bisa seperti ini. Makanya dalam hadro ini, kalau ada hadro enak misalnya. Apa teh? Rantai, tabu. Tanpa diri mereka tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya kita tanpa mereka. Saya nggak ada ini. Saya sudah ketakutan duluan. Padahal mah nggak apa-apa, mau salah-salah itu nggak apa-apa ya, namanya belajar. Berapa kali setrap ini? Baru satu ya. Yang kedua adalah umaro atau pemerintah. Manistakhafal umaro khosirat dunya. Siapa yang meremehkan umaro, siapa yang meremehkan pemerintah, maka dia berarti merusak ke dunia. Makanya jangan meremehkan RT di sini. Penjahat. 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Penting Pak, ada umaro, ada pemerintahan itu penting sekali. Makanya kita dukung pemerintah ya. Ini ada pengajian, kalau umaro yang gak ngizinin nggak bisa ini. Kumpul-kumpul di sini, ngapain ini kumpul? Gak boleh Pak. Ini alhamdulillah katanya baik, luar biasa. Makanya seumur hidup kalau bisa. Tuh, banyak dukungannya, tenang.
Umaro itu penting ya, umaro. Kenapa umaro itu harus didukung? Baik umaro yang baik ataupun umaro yang tidak baik harus kita dukung. Jangan umaronya atau pemerintahnya yang baik saja kita dukung, sementara yang tidak baik tidak kita dukung. Yang tidak baik pun kita dukung sama. Kalau misalkan pemerintah tidak baik, kita nasihatin. Dinasehatin ternyata masih susah, kita doa. Wah, ini ada Umaro bentar ini. Selamat datang, Pak Umaro. Selamat datang, Pak Umaro. Ya. Kenapa Umaro harus dimuliakan? Jangan diremehkan. Dulu waktu 98 presidennya siapa? Pak Harto. Pak Harto itu orang yang mulia, lebih-lebih ya mulianya. Pak Harto ketika akan mengunjungi satu daerah, Pak Camat nggak bisa tidur, polisi nggak bisa tidur, Pak Aris pun nggak bisa tidur, mikirin jalan-jalan dicap semua, yang jalan jelek dirapihin semua. Pak Harto mau lewatnya malah ke situ, tapi luar biasa sambutannya. Tapi suatu ketika 98 terjadi, ini 32 tahun, tadinya luar biasa sambutannya. 98 Pak Harto dicap sebagai koruptor, dicap sebagai maling, dicap sebagai macam-macam lah sudah. Apa yang terjadi bukan itu, tapi instansi pemerintah dibakar. Bisa apa lagi? Pom bensin dibakar. Demo di mana-mana. Demo di mana-mana. Supermarket dijarah. Kacau tidak? Nggak ada pemerintahan. Sistematis di situ. Padahal aparat banyak, tapi hanya diam aparat itu. Tentara diam, polisi diam. Saya menyaksikan sendiri penjarahan dari supermarket, apalagi orang-orang Cina. Seolah-olah tidak ada pemerintahan sama sekali. Yang rugi siapa? Bangsa Indonesia, warga kita yang rugi. Hutang tambah numpuk. Karena gara-gara kita tidak mendukung pemerintah. Contoh yang gampang begini Pak, umpamanya di Bukit Kadi, khususnya di Blok E, orang yang tidak baiknya itu lebih banyak daripada orang baik. Ada calon RT 2, kira-kira yang jadi yang baik atau yang tidak baik? Nah, nggak dengerin berarti. Umpama di Blok ini orang yang tidak baiknya itu lebih banyak, orang yang lebih baiknya, orang yang tidak baiknya lebih banyak daripada orang yang baik. Calon ada 2 calon RT. Kira-kira yang jadi yang baik apa yang tidak baik? Yang tidak baik. Yang tidak baik Pak. Karena biasanya orang yang tidak baik akan memilih pemimpin yang tidak baik. Sekarang dibalik sebaliknya. Di Blok D orang baiknya lebih banyak, yang tidak baiknya sedikit. Ada 2 calon, mana yang dipilih? Yang baik. Makanya pemimpin yang baik kita dukung. Pemimpin yang tidak baik juga kita dukung, tetap kita dukung, terus kita dukung. Jangan sampai meremehkan Pak RT. Kadang-kadang gini Pak, di warga kita ini nggak ada, warganya datang laporan ke RT enggak, ada nggak sih? Banyak. Nggak laporan, warganya datang ada.
itu berarti meremehkan Pak RT. Kirain di sebelah aja, berarti sini ada juga. Meremehkan Pak RT itu berarti. Padahal udah ada undang-undangnya, undang-undang Pak RT. Ada tamu datang harus lapor, wajib lapor ke Pak RT. Tapi nyatanya, alah Pak RT ini meremehkan Pak RT. Hidup Pak RT. Jangan meremehkan pemerintah. Rusak dunia kalau tidak ada pemerintah. Rusak Pak. Makanya kita bersyukur ada pemerintah, ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Kadus, luar biasa itu. Ini pantesan gak hujan ya, ada Pak Kadus di sini. Terang. Tapi sempat gerimis di tol itu Oh gitu. BSD. Nomor 2. Yang ketiga, manis takopel jiron khosiro manafir. Tadi saya telepon. Barang siapa yang meremehkan tetangga, maka berarti dia merusak manfaatnya tetangga. Jangan sekali-kali meremehkan tetangga. Hormati tetangga, baikin tetangga. Luar biasa Pak, tetangga itu manfaatnya. Coba kita pikir, kita hidup di Bukit Gading, padahal kita punya saudara nggak kita? Punya, setiap yang hadir di sini punya saudara. Kira-kira banyakkan hidup dengan tetangga apa sama saudara? Tetangga Pak. Sakit aja sampai nggak tahu keluarga. Tetangga duluan. Anaknya 5, pada kerja semua, pada merantau semua. Itulah pernah tetangga. Assalamualaikum, Mas. Bapakmu lagi sakit. Siapa? Tetangga. Makanya jangan meremehkan tetangga. Luar biasa tetangga. Hidup 24 jam itu tetangga. Yang sakit juga tetangga yang ngurusin. Betul nggak? Apalagi tetangga yang miskin Pak. Jangan dianggap remeh itu orang miskin. Siapa yang menggali kuburan kalau bukan orang miskin? Ayo, siapa ayo? Orang kaya nggak bakal Pak. Paling cuma nanya doang, udah dalam belum? Gitu doang. Nanya doang. Udah dalam belum? Belum. Setengah jam lagi. Orang miskin Pak. Nah, jangan remehin orang miskin. Rumah kita kebakaran, siapa yang nolong? Tetangga. Kemalingan, siapa yang nolong kita? Tetangga Pak. Maling langsung, karena kita baik sama tetangga, langsung pada datang. Kejar, tutup pintunya. Dikejar, dibantu oleh tetangga. Coba kalau kita gak baik sama tetangga, kita kaya umpama, mobilnya banyak, rumahnya tingkat, ada maling, tetapi sama tetangga kanan kiri nggak peduli, ada maling, pada nggak keluar Pak, yakin pada nggak keluar. Jadiin aja lah kata Ada juga yang keluar, nyamperin malingnya, habisin aja. masih banyak kayak gitu. Habisin. Ada yang bilang syukur itu gara-gara tidak baik sama tetangga. Coba kalau kita baik sama tetangga, bangga panen kita kebagian, ya kan? Ada jambu di depan panen kita kebagian. Kalau baik sama tetangga, makanya jangan diremehkan tetangga. Luar biasa manfaatnya tetangga. Gitu ya. Ini serius amat ya. Ada lagi. Ini ilmu penting soalnya. Ilmu tetangga, ini penting kita berbuat baik dengan tetangga yang baik. Kita menyenangkan tetangga itu kita punya anak baik nih, berarti menyenangkan tetangga. Punya anak nakal berarti misalnya tetangga juga. Jangan apa?
anak nakal saya tetangga, anak baik nyenengin tetangga. Jadi bukan kita doang nih, kita punya anak nakal, orang tua udah susah, tetangga juga ikut susah. Maka kita jaga, alhamdulillah, kita jaga, ada ulama setempatnya, ada pemerintahnya, luar biasa ya. Jangan sampai terjadi tawuran. Itu kalau yang tawuran, siapa yang susah? Ya orang tuanya, tetangganya. Ya. Karena dari sono, dari Cisokong kok nyerang ke sini. Saya bapak di dalam komunis. Kenapa juga? Makanya kita jaga lingkungan, Orang kita pada tidur berbaik kita dengan mengkeliling tetangga. ya. Jam 1, jam 2. Berapa lagi? Dua lagi. Dua lagi. Buat tahun depan lagi. Yang keempat, manis kahobal kurba kosiro mawaddah. Barang siapa yang meremehkan keluarga, berarti dia merusak kerukunan keluarga. Rata-rata kita itu sama dulur, itu terutama sama saudara dan saudara kandung. Rata-rata banyak yang nggak aku. Ada nggak? Ada. Nggak aku sama saudara. Apa alasannya? Ada yang karena warisan. Katanya gitu ya. Ada yang karena warisan. Sama saudara sendiri nggak aku sampai sekarang. Padahal bukan karena itu, Pak. Ya. Karena orang tuanya lah yang pertama tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Terkadang ada anak 5 yang paling disayang 1. Ada nggak yang begitu? Ada. Yang paling sayang itu. Anak pinter disayang nggak sama orang tua? Disayang. Yang nomor 2 bodoh disayang nggak? Enggak. Dimarahin dulu. Kalau dimarahin, malah disuruh semua aja tiap hari. Hati-hati. Anak pinter, anak bodoh juga anaknya bapak. Ya, harus disayang semuanya. Jangan sampai anak pinter disayang, anak bodoh tidak. Nah ini pemicu. Kadang-kadang Pak, yang ngurusin bapak nih ketika sakit ini bentar lagi nih pada sakit-sakitan nih. Yang namanya orang udah tua, sembuh, memang udah sakit. Semua itu udah alami. Untung saya masih muda. Sakit-sakitan. Kadang-kadang orang yang bodoh itu Pak, yang mau ngurusin anaknya, ngurusin orang tuanya itu. Orang yang bodoh yang ngurusin orang tuanya. Sementara yang pintar, dia mau udah gitu. Ini bapak saya kalau meninggal, ini harta ini sudah. Udah pintar itu Pak. Ya. Sawah yang di sono jangan jual. Terhitung. Tapi itu Pak, namanya orang pintar gitu ya. Tapi yang ngurusin, yang gantiin bajunya, yang gantiin celananya, yang ngurusin memandikannya siapa? Anak yang bodoh. Makanya semua harus disayang. Benar nggak Pak? Cocok. Kadang-kadang begitu Pak. Ya, kita kadang-kadang tidak adil terhadap anak-anak kita. Pintar anak kita, bodoh anak kita, baik juga anak kita, nakal juga anak kita. Yang nakal umpama 10.000, yang baik 20.000. Tidak adil. Yang baik dibeli motor, yang nakal tidak dibeli motor. Harusnya sama, ya. Dibeli motor semua. Biar adil gitu. Karena semua adalah anak kita. Berbuat adil. Kalau orang tua tidak berbuat adil kepada anak-anaknya, maka akan menjadi pemicu konflik keluarga.
jadi konflik, kabur dari rumah. Anak nakal itu anak kita. Jangan sampai kita benci, Pak. Jangan sampai kita omelin terus. Sekarang ini, ada nggak anak baik dari kecil baik terus, kemudian setelah rumah tangga ikut istrinya boro-boro berbakti kepada orang tua? Ada nggak? Ada. Jangan dikira anak nakal dari kecil dia pokoknya udah susah jatuhnya sama orang tua. Ketika dia rumah tangga kemudian kumpul dengan orang baik, menjadi orang yang baik, ada nggak? Ada. Makanya kita itu harus adil. Doain yang anak yang nakal, doain. Jangan sampai kita membencinya. Jangan kita membencinya. Kamu bukan anak saya. Repot itu kalau kayak gitu. Yang pusing itu RT. Dan terus saya rezekinya ke siapa ya? Kalau diakui sama orang tuanya, bingung bayar saya datanya. Bukan anak saya. Jadi harus berbuat baik, berbuat adil sama anak-anak kita. Makanya penting kita akur sama keluarga, penting. Apapun ibadah kita yang kita lakukan, wiridnya rajin, haji bolak-balik sampai 3 kali ke Mekah, kayak Haji Muhyiddin misalkan, itu nggak diterima, Pak, kalau tidak akur. Kalau tidak akur sama keluarga itu nggak bakal diterima ibadah kita itu. Zong. Jangan sampai sama ade aku bertahun-tahun percuma, Pak, buangin pahala. Kita tiap hari rajin ke musola, jamaah, pengajian, sodako paling gede, korban sapi sendiri. Percuma kalau sama saudara tidak akur. Hati, jangan sampai membuang pahala. Yang terakhir, manis takhobal ailah khosiro toyibal ma'isha. Barang siapa yang meremehkan bojo, istri, suami, berarti dia merusak kelancaran ekonomi. Kita ini katanya teman hidup, betul nggak, Pak? Teman hidup kan? Istri teman hidup kan? Teman hidup. Ada nggak yang keluar rumah nih suami izin sama istri? Ada nggak? Sorong aja keluar gitu. Izin saya tak. Alhamdulillah. Tadi ketemu di sama pengajian. Izin, Pak. Iya. Pak, saya mau mancing. Izin. Saya mau mancing. Izin. Katanya teman hidup. Awas nih, kadang-kadang soal kayak gini nih, soal keluarga disepelein, Pak, ngeremehin. Alah, istri ini ya. Sampai utang, Pak, gak izin tuh sama istri. Jangan bilang sama itu mamanya Solihin. Jangan bilang-bilang ya, nanti repot urusannya. Tak bilang, Pak, punya utang. Ada gak sih? Ada. Diumpetin utang juga, Masya Allah. Makanya orang tua dulu, Pak, orang tua dulu kalau punya utang itu ditulis di belakang pintu. Zaman dulu tuh tulis di belakang pintu. Punya utang di warung, 25.000, ya. Punya utang apa? Terus misalkan 50.000 itu ditulis di situ. Jadi tahu. Melihat kan suami istrinya melihat, iya. Kenapa urusannya dengan hakul adami? Jangan sampai meninggalkan hutang yang nggak tahu, punya hutang nggak tahu. Tahu banyak samping kanan samping kiri pada nagih. Ya. Tahu berapa yang nggak tahu. Itu jangan sampai, Pak, ya.
izin apa-apa izin, mau keluar izin, mau kerja izin. Itu tuntunan Rasulullah ya, harus izin. Karena teman hidup ya. Dengan berani istri itu Pak ya. Karena istri begitu, karena ini nomor suami gitu ya. Gak izin, ngasih uang orang tuanya gak izin gitu ya. Padahal yang kerja siapa? Suami. Saya izin, Mas, saya mau ngasih orang tua boleh nggak? Gitu. Beda dengan yang kerja istri. Kalau istri mau nggak izin nggak apa-apa mau ngasih orang tua, mau ngasih terima sendiri. Tapi kalau suami yang kerja, istrinya di rumah harus izin. Gitu. Jadi, Mas mau ngasih ke orang tua, izin tetap ya, izin. Jadi saling tahu gitu ya, saling tahu, jangan sampai nggak tahu. Gitu. Lanjut Pak. Cius. Tadi udah selesai tuh 5. Udah 5. Kita baru muka 5 itu Pak ya. Jadi kopi harus nambah itu. Muka 5 setengah jam lebih. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut pembahasan berikutnya. Kita Al-Minah Husaniyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Al-Masbuli. Pelajaran yang lalu kita masih membahas tentang riya. Riya itu apa? Pamer. Pamer itu apa? Kita ngaji ada karena-karenanya. Ya. Kita ini ngaji nih ada karena apa? Oh, banyak makanan sono. Itu riya juga ya. Atau karena ada Pak Kadus mau datang. Pada datang tuh rame ya. Ada Pak Kadus datang. Berangkat Pak Kadus nah itu juga termasuk riya. Jadi ada karena-karenanya itu riya itu ya. Atau misalkan ada mertua, tadinya gak pernah ngaji, ada mertua nih, mau kemana? Mau ngaji. Soleh. Itu juga riya ya. Ada istri, ada pura-pura baik, enggak begitulah. Pura-pura namanya, riya itu namanya pura-pura. Walaupun memang dibuktikan, tapi ada karenanya. Harusnya ikhlas, murni karena Allah. Ibadah harus murni karena Allah. Murni karena Allah. Jadi kalau ikhlas itu, ya, kita lihat dalam surat Al-Ikhlas, ada nggak kalimat ikhlasnya? Nggak ada. Itulah yang namanya ikhlas ya. Jangan sampai saya mah ikhlas sumbang segitu mah katanya. Itu namanya gak ikhlas. Disebutin ya. Kamu ikhlas nggak? Ikhlas segitu doang. Nah, itu namanya gak ikhlas ya. Kalau ikhlas itu nggak disebutin. Mau dipuji sama orang monggo, nggak dipuji nggak apa-apa, itu gak ikhlas. Ini kadang-kadang udah ngasih, nggak terima kasih sama saya. Iya. Kadang nggak begitu. Tadi gua mau di masjid gitu. Nggak terima kasih. Terima kasih ke. Kalau dulu masa nggak terima kasih sama sekali. Saya udah saya bantu, udah capek-capek dari pagi sampai sore. Ngedumel. Itu namanya bukan ikhlas. Ya. Masih mengharap. Mas hati-hati nih. Ya hati-hati ikhlas. Ngomong ikhlas tapi masih disebutin. Menumpang kamu sholat 2 juta. Ada pemotong mana sih taruhan? Saya tidak ini udah ngasih 2 juta. Allah, yang bawa bapak ini gitu. Allah masih belum yakin. Allah mana ya? Nggak disebut-sebut ya. Itu namanya nggak ikhlas. Tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha
Itti'a'ul maqamati qabla bulughiha au ba'da bulughiha, termasuk daripada riya mengaku-ngaku punya kedudukan, apalagi membanggakan nasab. Jangan sampai kita membanggakan nasab, walaupun kita nasabnya anak raja misalkan, yang raden, jangan kita banggakan. Anaknya kiai, dibanggakan nasabnya. Qabla bulughiha au ba'da bulughiha, belum sampai atau sudah sampai tapi tidak viral sekarang ya, tidak viral, itu termasuk riya. Jadi ngaku-ngaku nasab itu termasuk riya. Jika sekarang lagi ramai, udah setahun lebih masalah nasab Habib para Habib, udah lama itu ya, udah lama, belum kelar itu. Jangan membangga-banggakan kedudukan. Kalau kita empongnya dulu komandan Hamsid, ya, bangga ya, misalkan ya. Atau anaknya mantan camat misalkan, bangga. Jangan membangga-banggakan kedudukan. Anak ulama misalkan, anak Syekh Anu misalkan. Ana dzalikal mudda'i wa'aqab bihirmani ma idda'ahu fala yanalu ba'da lika abadan kama jaraba. Bahkan dengan adanya pengakuan tersebut, maka dia akan mendapatkan siksaan. Jadi yang diperbuat oleh mereka yang mengaku-ngaku itu malah justru bukan mendapatkan pahala, akan tetapi mendapatkan siksa. Jadi percuma kita ngaku-ngaku nasab, percuma kita ngaku-ngaku ahli ibadah, turunan anu. Yang dinilai oleh Allah itu adalah takwa. Yang dinilai itu adalah takwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupamu, mau ganteng, mau jelek, mau lonjong, mau kotak, ya, gak dilihat. Wala yang dulu ila ajsamikum, badannya mau tinggi, mau gemuk, mau pendek, nggak dilihat oleh Allah, nggak dilihat. Walakin yang dulu ila qulubikum, akan tetapi yang dipandang, yang dilihat oleh Allah adalah hati. Untuk apa kita membangga-banggakan? Ya, hati nomor satu takwa. Banyak penting takwa itu. Habis semua Pak, kalau sudah takwa habis semua. Kita ternyata nggak ada apa-apanya. Mau ngaku-ngaku, nggak ada apa-apanya. Jadi yang dipandang itu adalah ketakwaan. Jangan wah dia mau turunan biru, turunan darah biru, berdoa kalau dia nggak takwa, ya. Berdoa kalau dia takwa. Yang dipandang itu ketakwaan. Dia takwa nggak sama Allah. Kalau takwa kita hormat, kita cium tangan. Kalau takwa. Wa minha mahabbatu tila'in nas 'ala al-ibadati wa ghayriha, termasuk daripada riya ibadahnya pengen dilihat orang. Itu tadi ya. Ibadahnya pengen dilihat orang. Baik itu ibadah itu kan ada ibadah mahdhur, ada ibadah ghairu mahdhur. Yang ghairu mahdhur itu ya dari kawan kita RT misalkan nyuruh warganya untuk kerja bakti, dapat uang yang paling rajin misalkan, udah bawa cangkul bersih selokan,
tapi ternyata kok nggak ada yang lihat ya. Pulanglah. Itu ria Pak, ria itu. Pengen dilihat warganya. Rajinnya itu pengen dilihat. Hati-hati. Samperin dulu, Pak. Siapa tuh? Belakangan, disamperin dulu. Udah. Belakangan. Apa lagi? Kita foto dulu, saya foto dulu. Ini di grup. Wah. Ya. Saya banget itu. Saya banget itu. Baik ibadah. Ini sekarang lagi semaji ya. Di sana selfie lagi. Sama selfie lagi. Hati-hati. Ya. Pengen dilihat orang ikhlas atau enggak. Hati-hati. Kadang nggak sadar ya. Memang sekarang begitu kan. Udah zamannya kita membantu orang, ada satu anak yatim pasti bisa foto. Itu udah zamannya lah. Udah zamannya. Jangan-jangan geria. Atau bisa jadi ini untuk memotivasi yang lain. Kalau dengan bisa tergantung niat, ya, tergantung niat. Kalau niatnya bangga, Kalau saya nggak bikin status, misalnya saya sakit, saya sering bikin status kegiatan apa, saya bikin tuh, oh ya berarti sibuk dan lain itu doang. tergantung. ya. Oh, memang bikin status gitu aja. Kalau niatnya murni supaya untuk memompa biar semangat warganya, biar pada nyumbang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah niatnya siapa dulu buahnya? Adusnya nih. Adus, banyak teh, main lewat. Nah, ini ya. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala min afdali syai'in 'alal muridina al-iksar min al-a'mal as-salihah la'allahu yuhmadu 'ala dhalik illa yazdadu bi kasrati illa tardan wa maqtan. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala mengatakan ini Pak ya. Ada kalimat rahimahullah. Itu kalau orang sudah nggak ada, sudah wafat, itu kalimatnya rahimahullah, rahimahumullah, ya. Tapi kalau masih hidup, jangan rahimahumullah. Misalkan Pak Adus rahimahumullah, jangan ya. Rahimahumullah itu buat orang yang sudah meninggal. Harus dibedain kalimatnya, ya. Harus ngaji di situ. Ini orang hidup rahimahullah. Kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, termasuk daripada bahaya-bahayanya sesuatu bagi murid itu orang yang pengen dekat dengan Allah, ya, orang yang pengen musul kepada Allah. Lebih dekat, ini kan nantinya ngaji tasawuf ini ya. Lebih dekat dengan Allah, yaitu apa? Al-iksaru minal a'mali sholihah, memperbanyak amalan-amalan yang baik. Harapannya la'allahu yuhmadu 'ala dzalik, pengen dipuji harapannya. Pokoknya saya sebanyak-banyaknya saya ibadah, rajin pokoknya. Tapi harapannya adalah pengen dipuji. Ini termasuk hati ya, walaupun rajinnya luar biasa, pokoknya nggak pernah nggak hadir dimanapun tempat, ada terus. Tapi tujuannya la'allahu yuhmadu, biar dipuji orang, ya tujuannya. Ini apa yang didapatkan? Bukan karena banyaknya ibadah, akan tetapi dia akan mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pahala yang didapat, tapi murka. Hati-hati, ini ngaji hati ini ya. Ngaji hati. Hati. Di dalam hati itu ada 2 jendela. Di dalam hatinya ada 2 jendela. Yang satu jendela itu baik. Nah, kalau jendela yang satu baik itu ditempati oleh malaikat, gitu ya. Nah, yang satu lagi sebagian itu
yang tidak baik ya, ditempati oleh setan. Nah, ketika kita punya hati kepengen ngaji, itu setan keluar tuh, karena diisi oleh malaikat itu baunya wangi. Nah, itu baunya wangi. Ketika masuk kayak ngaji, setan keluar, nggak betah. Kalau ngaji itu nggak betah. Tapi ketika kita kayak ada niat yang tidak baik ya, ada niat yang tidak baik, setan masuk dalam hati, masuk, mau ngaji malam, tuanya malas, ngaji yuk, enggak lah, lagi malas, lagi gabung, nah, itu udah masuk ke setan itu, hati-hati. Nah, setan baunya busuk, makanya sih hal-hal yang bau busuk di sana. Tempatnya di mana? Di got, gitu, di kamar mandi, di WC, itu tempat-tempat setan. Karena baunya busuk, senang ya busuk. Ya sama kayak curug gitu. Kalau di rumah ada curug, ya curug itu senang tempat-tempat yang kotor. Pasti di situ tempatnya kotor kalau didatangi curug itu. Jadi curug itu kan baunya apa? Bau apek ya curug itu. Bau kan itu curug itu. Karena curug itu senang tempat-tempat yang kotor. Jadi perumpamannya begitu. Setan dan curug itu sama begitu. Setan baunya busuk, senang tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat maksiat, senang begitu. Begitu pula curug itu. Makanya tadi kalau itu masih ada curugnya, berarti tempat itu kotor. Tapi kalau udah dibersihin, kabur gitu ya. Lanjut. Wa min huna awjabu 'ala al-murid al-isra fi 'ilmihi bi 'amalihi hasaba taqatihi hatta yaqwa wa yatamakkana. Dari sudut pandang ini, ulama mewajibkan kepada murid itu orang yang pengen dekat dengan Allah ya. Murid pengen dekat dengan Allah, yaitu merahasiakan amalnya. Kalau bisa jangan sampai ketahuan orang gitu ya. Sodako itu jangan sampai ketahuan orang. Misalkan kayak Siti Fatimah tuh, sodako itu tidak mau ketahuan orang, panggil pembantunya, sehingga iya ini saya mau sodako, tolong ya jangan kasih tahu yang ngasih saya. Dibersihin dulu Pak, itu uangnya dulu, dibersihin dulu, mau sodako itu dibersihin dulu sepatinya, bersihin, sudah dikasih. Ya kayak kita, yang kita mencari yang kotor, yang lecek, bersih, nah gitu, itu dibersihin dulu. Itu bukan pencucian uang Pak ya, bukan, dibersihkan dong, bersihkan. Jangan sekarang itu ya pencucian uang. Biasanya istri itu yang suka pencucian uang. Ada uang di kantong langsung dicuci, itu pencucian uang. Kalau dimasukin ke kantong berarti penggelapan. Kalau dibelikan ke warung uangnya berarti menghilangkan bukti. Menghilangkan bukti. Biasa. وهذا يخفى على كثير من المريدين. Inilah kebanyakan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minuna, balik lagi ya. Ruba wa qala aidan wa minuna
aujabu 'ala al-murid al-israru bi 'amali hasaba taqati hatta yaqwa yatamakan. Dengan merahasiakan amalan-amalan kita ini sehingga kita mampu sudah siap untuk melakukannya, udah kuat gitu. Makanya dirahasiakan dulu, nanti dulu nih, pertama rahasia dulu, kamu ngomong sampai kapan, sampai kita kuat hatinya gitu ya, nggak dipuji orang udah kuat ikhlas, gak ria gitu, ini udah kuat, baru itu ngomong. Mau dipuji mau enggak masa bodoh gitu. Makanya saya bantu orang, mau terima kasih mau enggak masa bodoh. Udah kalau kayak gitu tuh udah nggak apa-apa keluar ya. Viral juga nggak apa-apa, mau terima kasih mau enggak masa bodoh. Makanya jangan sampai ada perasaan bukan terima kasih sama saya gitu. Udah masa bodoh. Mau dipuji sama orang enggak juga nggak apa-apa. Ini berat kita ya, berat. Kita kan pengennya dipuji. Kalau nggak ada orang pengennya dipuji. Wa qala aidan rubbama yaf'alu al-muridu amran yuhmadu 'alayhi wa la yaqsidu fa yadhunnu annahu mukhlisun wal halu annahu miramun. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan lagi, terkadang yang dilakukan orang, ada orang melakukan suatu perkara yang dipuji sama orang, melakukan membantu orang, kemudian dipuji, padahal tujuannya tidak pengen dipuji, tidak ada maksud dalam dirinya itu pengen dipuji. Dan dia menyangka itu adalah ikhlas, walaupun dalam hatinya tidak ada tujuan dipuji, dalam hatinya enggak. Dan dia menganggap wah saya udah ikhlas nih, saya udah ikhlas nih. Ini belum ikhlas Pak. Makanya ngaji tasawuf itu kan majeriat ya, kopiah tipis. Masalahnya tipis banget itu. Padahal hatinya tidak pengen dipuji, cuma dia menyangka, oh saya berarti udah ikhlas nih. Sudah menyangka ini berarti dia itu masih riya, annahu miraqun, masih riya. Jebakan betul. Ada nyangka begitu, jangan sampai kita nyangka demikian. Wadzalika kana yuridu masalan ma yu'tihi lahu an-nas ta'affufan fayahmaduhu an-nas 'ala dzalik. Yang demikian ini seperti contohnya ada orang ya, diberikan oleh manusia sama orang diberi. Karena ada orang nih, kita umpama dikasih sama orang gengsi ya, menjaga kehormatan, dikasih itu gak mau ya, mayutilahunnas ta'afufan. Kemudian bayang maduhunnas saladali, orang itu memuji. Tadi kan dikasih, nggak usah. Terus dipuji sama orang itu, dipuji. Luar biasa nih Pak Kati. Nggak butuh duit nih Pak Kati sih. Dan saya siapin amplop, tapi nggak mau. Dipuji. Bayang maduhunnas saladalika. Bayasgo ila madhin fayarji'u amalu ila riya. Nah, ini menolak untuk dipuji, tapi ternyata rakyatnya atau orangnya ini memuji, makanya kembali kepada dia, karena tadi kan dipuji, hebat amat ya, nggak terima amplop misalkan ya, menerima amplop. Kayak saya bukan pernah menerima amplop, isinya aja, isinya.
Saya kalau dikasih amplop di sobek dibuang. Kecuali dia itu bertobat. Artinya apa? Dia itu tidak mengharap itu, kemudian dia bertobat, tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau masih ada orang yang memuji, walaupun dia tidak bermaksud untuk dipuji, kemudian itu dia memperhatikannya, ya, memperhatikannya. Oh ternyata saya dipuji. Itu namanya memperhatikan. Ternyata saya dipuji. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai seperti itu. Oh ternyata saya dipuji. Viral ya, kayaknya viral ya. Itu termasuk daripada riya. Wa min hadzal amal min ajri nas, termasuk daripada riya meninggal amal, tidak mau beramal karena orang. Nih, mau ke mushola takut kelihatan orang, jadilah ada orang. Itu termasuk riya itu, ya. Hati-hati. Mau bantu tapi tidak ada orang nih. Itu termasuk riya kita. Min ajli nas. Apa alasan? Karena ada manusia itu, karenanya itu. Harusnya kan karena Allah, harusnya. Ini masih ada karena orang. Mau jamaah ada orang, bagaimana kalau mau puji, kaji jamaah, itu termasuk riya. Ya, udah mau dipuji mau enggak masih bodoh, pokoknya dilatih, jangan terus. Qala al-Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajli nas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu dianggap riya. Wal amalu min ajli nas syirkun. Amal karena manusia syirik. Dapat juga ya. Ini menurut Syekh Fudail bin Iyad, tidak beramal karena manusia itu riya. Beramal karena manusia syirik. Bingung kan? Beramal karena manusia dianggap syirik karena manusia. Makanya kan harus ikhlas gitu ya, murni karena Allah. Nih, sama aja kita begini, kita baca surat Waqiah, tujuannya biar lancar lah usahanya gitu. Itu ada karena gitu ya, ada karena. Harusnya ikhlas. Pokoknya mau Allah kasih rezeki, mau enggak, pokoknya udah saya baca surat Waqiah. Jangan ada karena. Jadi murni karena Allah. Murni karena Allah. Kita itu kan rata-rata begitu, ada karenanya. Dengan suatu hal yang sangat gitu ya. Mau kita sholat duha, misalkan mau lancar, mau udah karena Allah aja, karena Allah. Karena di dalam sholat sendiri sudah ada doa di situ Pak. Robbiqfirli warhamni wajburni warzuqni. Udah di situ ada doa warzuqni. Itu udah ada warzuqni. Berarti Allah sudah ngasih rezeki. Jadi niatnya harus murni karena Allah, jangan niat karena itu dan ini. Wal ikhlasu ay yu'afiyakal haqqu ta'ala minhuma. Sedangkan namanya ikhlas adalah menjaga dari keduanya, syirik dan riya. Wa ma'na dzalik anna man 'azima ala ibadatin wa tarakaha maqafatan ayyarahan nas huwa mira'un. Maknanya adalah, atau maksudnya
yaitu orang yang menyengaja beribadah kemudian diurungkan atau tidak mau melakukan lagi karena takut dipuji oleh manusia, maka itu mirawun, orang yang ria. Li'annahu tarakaha min ajli nas, karena dia meninggalkan ibadah itu karena manusia. Amma law tarakaha liyaf'ala bil khalwati fa hadha mustahabun. Adapun meninggalkan ibadah tujuannya adalah untuk dilakukan di tempat yang sepi. Mau ke sini ramai nih, sajalah. Nanti pas lagi waktu sepi. Pada mustahabun, makanya yang lebih baik. Kecuali ayyakuna faridatan, yang wajib. Sholat wajib nih, fardu itu harus berjamaah, jangan ngumpet-ngumpet ya. Jangan ngumpet-ngumpet aja lah, kalem aja. Ngumpet-ngumpet di dalam kamar sendirian. Harus jelas ya, berjamaah. Fardhu ya. Aw zakatan wajibatan, atau zakat wajib. Nah, zakat wajib itu nggak boleh disembunyiin. Harus dikasih tahu, nih zakat saya, zakat mal. Nih ketuanya, alhamdulillah nih, ketuanya ya, Kasnas, Aziz, itu harus jelas nih. Ini zakat saya nih 2,5%. Kebetulan gaji saya sebulan 7 juta, maka gaji saya sekian 175 bulan saya kasih. Itu ya, dengan ngumpet kayak sodako. Beda dengan sodako ya. Kalau sodako harus diumpet, harus ini, jangan dijelasin. Kalau bisa itu seperti au yakuna mimman yaktadabihi, atau karena ada pembesar, atau karena memang orang itu pembesar, kayak Pak Kadus ini, misalkan pejabat, misalkan. Baljahu bidzalika afdal, maka kelihatan orang, kelihatan masyarakat itu lebih utama, karena sebagai contoh gitu, sebagai contoh. Misalkan timbang musola ini 2 juta, harus dijelasin. Timbang aku sih 2 juta, alhamdulillah, harus dijelasin. Atau caleg ya, atau calon bupati yang serta itu, misalkan yang dari sana. Siapa aja nih? Kayaknya orang dalam nih Mas. Ada orang dalamnya. Makanya 2 juta buat musola, harus dijelasin. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Au yakuna mimman yuktadabi, fal jauh bidzalika afdal, jangan sembunyi-sembunyi. Jangan sembunyi-sembunyi. Nah, pejabat doang yang ngasih. Biar jadi contoh yang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tenang jabatan. Kiranya tidak ya Pak. Selanjut. Terus, terus katanya. Lembur. 120. Lembur berarti. Lembur berarti saya. Kan ada Saya ini siapa aja nih? orang dewan. Benar nggak nih? Cek menu. Lanjut. Nah, bagus, lanjut. Wa minha hikayatul a'mal. Hikayatul a'mal sholihati allati waqat fi azmanin madat wa lam yushir biha ahadun ila liwajhi syami. Termasuk ria menceritakan kebaikan-kebaikan masa lalu. Awas nih. Misalkan dari awal nih, apa namanya, RT dulu dari awal diceritain tuh, begini saya kemudian berbuat ini diceritain, sama yang baru-baru ini ya diceritain, itu termasuk ini. Seperti
termasuk ini ceritain lagi, ada yang datang lagi orang baru, ceritain lagi kebaikan-kebaikannya. Itu termasuk ria. Hati-hati. Kadang-kadang kita bangga, ya, tinggal di sini, terus sudah enak, ini ya, udah jalan bagus, musola udah bagus, diceritain. Ini dulu saya ini kalau gak ada saya, berjadi musola. Itu udah gak benar ya Pak. Habis loh ya, pahalanya habis. Jangan diceritain. Ya sih. Nanti juga ada orang lain yang cerita. Ini musola baru dari mana? Oh itu, pasti cerita. Gak usah kita cerita ya. Kita kadang-kadang gak tahan dengan cerita. Itu baru-baru saya. Kalau nggak ada saya nggak bakal jadi. Nah, itu dari ya. Jadi menceritakan hikayatul amal sholih allati waqa'at bi azmanil mawdu' wala yushir biha ahadun ila al-wurud syar'i. Sekalipun tanpa maksudnya, kecuali untuk tujuan syara, tujuan yang dibenarkan, tujuannya sebagus untuk memotivasi, tapi karena diceritakan kebaikan-kebaikannya. Fa'inna hikayatah digwari gorodin syar'iyyan yarudwa ila suratil yadil qala amaliyah. Jadi menceritakan kebaikan ya, dengan tanpa ada tujuan yang dibenarkan, ini akan mengembalikan kepada bentuk ria, hati-hati. Wa min wasiyati Sayyidi Ali al-Khwas rahimahullahu ila ashabihi, termasuk wasiatnya Sayyid Ali al-Khwas rahimahullahu ta'ala kepada murid-muridnya, ihdaru minat tasmi'i bi a'malikum fa innahu yubtilu wa kariya ala hadis sawa'in kama surah bidal hadis. Janganlah kalian sekali-kali mengungkit-ungkit amalan kalian. Diungkit-ungkit masa lalu, diungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit. Kenapa? Karena bisa membatalkan amal. Jadi kalau kita ungkit-ungkit, ya kayak tadi tuh, kalau bukan jasa saya ini nggak bakal jadi. Habis ya. Habis semua itu. Lagi litasmi'i dawaun, akan tetapi mengungkit-ungkit itu bisa dipulihkan. Wa huwa ayandamal 'abdu 'ala dzalik. Bagaimana cara memulihkannya? Yaitu dia menyesali dan bertaubat dengan sebenarnya taubat. Li'annahu la ya'udu yasma'u hadir minan nas fi 'amalin min a'malihi. Dia akan mengulang kembali, dia bertaubat, maka bisa dipulihkan itu amalnya. Tidak hilang kalau dia bertobat. Astagfirullahaladzim, segera ya, astagfirullahaladzim, saya mungkin masalah ya Allah. Kayak kita berbuat ini aja maksud astagfirullahaladzim. Lihat, saya balik astagfirullahaladzim. Tapi jangan dilihat lagi sekali doang. Ini doang. Kan diri gitu. Saya dilihat pribadi. Bukan begitu ya. Jadi langsung kita istighfar. Astagfirullah. Tidak mau mengulangi lagi, mengungkit kebaikan masa lalu itu, maka akan kembali tuh ya, amalan kita akan kembali. Jangan sampai amalan kita zong ya, sampai zong. Ini taubat shadiqah tamhutil kazalah, karena taubat yang benar ini bisa menghapus daripada kesalahan. Fa idza taba kadzalik raja'a amal shahihan. Kalau kita bertobat, maka akan kembali itu amal yang sah.
bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa mislu dzalik kama salirajulin kana sahihal jismi summa alai maradun afsada sihatahu fasta'mala dawa'an nafi'an fa'azala Allah Ta'ala bidzalikal marad wa 'ada al-jismu bi fadlillahi ta'ala ila hali sihatihi. Ini contoh yang tadi saya sebutkan. Ini diibaratkan ada laki-laki yang badannya sehat, kemudian dia sakitnya yang dapat merusak kesehatannya, kemudian dia meminum obat, berupaya untuk minum obat sehingga sembuh, kemudian Allah hilangkan sakitnya dan dia kembali kepada badan yang sehat bi fadlillahi ta'ala ila halis sihati. Itu perumpamannya seperti itu. Ada orang yang sehat kemudian kena penyakit dan kemudian dia berusaha minum obat, kemudian dia sehat kembali. Itu seperti halnya begitu. Jadi taubat itu seperti itu, kembali pada sehat. Wa minha qat'ul mizahi al-mubahi idza dakhala man yustahya minhu. Termasuk daripada riya adalah menghentikan senda gurau yang diperbolehkan. Guyon, berhenti guyon, bercanda ya, yang mubah. Ketika ada orang yang muncul, orang yang disegani, ada misalkan ada pejabat yang disegani, lagi enak-enak guyon, bercanda, langsung diem. Ini juga termasuk ini. Udah biasa aja. Waqad kana al-Fudayl bin Iyad rahimahullah ta'ala yaqul law qila anna amirul mu'minin dakhilun 'alaika as-sa'ah wa sawaitu lihyati biyadi la khabtu an uktaba fi jaridatil munafiqin. Syekh Fudayl bin Iyad mengatakan, andai kata ada amirul mu'minin, ada pengusaha, ada penguasa, pejabat masuk, nah kemudian saya merapikan jenggotku dengan kedua tangan, aku takut aku ini ditulis sebagai munafik. Gitu. Pas tadi tuh Pak Kadis masuk, kan tiba-tiba langsung rapi-rapi gitu ya, gitu ya. Nah, dia ketakutan, takut dianggap orang munafik. Maka itu termasuk iya. Jadi karena ada karena masalahnya ya, ada karena Pecinya di bener ada intinya. Wala taqtu ya fi al-mizah al-mubah li ajli dzalika alayhi. Jangan kau hentikan wahai saudaraku, karena apa, guyon atau bercandaan yang mubah, karena ada orang yang disegani, illa biniyatin sholihah, kecuali dengan niat yang bagus. Kecuali ada niat yang bagus, enak lah. Masa saya sempral-semprul begini gitu ya, harus rapi gitu. Nah itu ada niat yang bagus, bukan ada niat yang biar tidak dianggap munafik gitu ya. Fa'in khariqan namusul 'abdu 'inda man yastahya minhu aw lam yartika bi sifatin nifaq. Maka sesungguhnya terbukanya rahasianya seorang hamba di tengah pemimpin, di tangan pemimpin, itu lebih utama daripada berbuatnya hamba berbuat kemunafikan. Ini udah terbuka aja, memang gayanya biasa bercanda, ya udah biasa aja gitu ya. Wa minha, ini lagi nih Pak, kayaknya udah mentolongin saya lama-lama belum selesai. Dan lihatin semuanya. Nambah terus. Wa minha az-ziyadatu fil itra
wal khusyuk itu huna hadina agab wa ghairi. Termasuk daripada riya yaitu menundukkan kepala, khusyuk ketika ada pembesar muncul. Itu ada pembesar langsung nunduk, selamanya langsung menunduk ya. Khusyuk itu kelihatannya khusyuk, padahal tadi udah kemana-mana ya ngobrol. Dari khusyuk gitu ya. Waqad kana Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala yaqul idza dakhala ala ahadikum amirun wa fi yadayhi sabhatun yusabbihu biha fala yadumuha fi yadi illa bi niyatin sholihatin. Sayyid Ali Al-Khawas mengatakan apabila ada pejabat masuk, nah kemudian kita ini lagi megang tasbih misalnya, maka kemudian tidak meneruskan bacaan tasbihnya itu, jangan diteruskan ya. Jangan diteruskan. Begitu lagi wirid, zikir, baca tasbih, datang ke pejabat misalkan, jangan diteruskan dulu kecuali dengan niat baik. Takutnya, itu takutnya loh haji mama wal yahdar min ayyakuna jalisan yadhakuka wa huwa ghafilan lillahi ta'ala. Hati-hatilah jangan sampai kita guyonan atau bercanda ini lupa dengan Allah Ta'ala. Fayadkhulu ala amirun fayakhudhu sabah biyadi fayusbihu biya illa biniyatin sholiyah haruban minal wuqur biriyah al-muqbitil al-amal. Dan sampai kita bercanda kemudian kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti amir atau seperti penguasa yang masuk kemudian kita buru-buru membaca tasbih dengan tangannya ya. Yusabbihu biya, membaca tasbih kecuali dengan niat yang baik. Supaya apa? Supaya tidak keluar terjadi yang namanya riya yang dapat membatalkan amal-amal kita. Itulah diantaranya riya yang harus kita hindari. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, jangan sampai kita ada karena-karenanya, baik itu karena pengusaha, karena orang lain, karena pemimpin, atau karena yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah sama-sama kita ikuti atau kita simak materi yang telah dibawakan oleh guru kita Ustaz Astin Masturi.